Malam, Pak. Selamat malam, Bapak Pendeta Manubulu. Iya, malam. Begini, Bapak Pendeta, saya mau bertanya tentang perihal anak domba ini tadi ya. Saya jadi bingung tentang perihal anak domba ini. Apakah Yesus itu diibaratkan anak domba? Ya, betul. Anak domba. Betul ya, anak domba. Lalu saya juga dengar tadi bahasanya Bapak Pendeta mengatakan Yesus tidak kawin, benar? Betul. Nah, tolong Bapak bukakan Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Sebentar. Ya, sebenarnya banyak yang mau saya bahas tuh, tapi kan kelamaan ya, nanti. Silakan Anda bacakan, silakan. Dari pihak Bapak Pendeta saja yang bacakan biar semuanya dengar. Saya bacakan, biar tidak kesannya. Ya, silakan bacakan. Iya. Wahyu 19 ayat 7 ya Pak ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu Pak. Ya. Jadi anak domba ya benar. Jadi anak domba itu kawin ya Bapak Pendeta? Ya, kawin di sini bukan kawin dagingnya ya. Di situ kita harus mengerti bahasa silakan. Oke Bapak Pendeta, saya rasa itu saja ya, karena memang saya dari tadi menyimak Bapak Pendeta, menyindir-nyindir agama lain ya. Jadi silakan Anda salto-salto dengan ayat itu ya. Karena saya dulu pernah bertanya pada Anda. Begini saya jelaskan. Gini saya jelaskan sebentar, saya jelaskan ya. Itu di situ tuh perkawinan anak domba ya. Kita ini punya logika harus cerdas. Anak domba itu bukan urusan kitab suci untuk dikawinkan di surga. Itu bahasa-bahasa kiasan, ya. Kenapa dia disebut anak domba? Karena pada waktu dia dibawa ke kayu salib, dia itu tidak memberontak, tidak melawan. Makanya dia disebut sebagai anak domba. Itulah yang dikenal kalau di Muslim itu sebagai hari raya korban. Nah, di dalam kekristenan, dalam Alkitab, korban itu sudah darah Tuhan gitu loh. Jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya Anda kurang paham, saya jelaskan kenapa seperti ada hari raya korban itu sebetulnya mengacu kepada pengorbanan daripada anak domba itu sendiri karena Tuhan tidak menginginkan darah binatang. Oke. Kalaupun umat Islam berkorban mengorbankan binatang. Ya, artinya ya sudah terputus. Oke. Kita ke Rangga Susena. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini saya bertanya kepada Ibu Siti Aminah atau kepada Pak Manubulu ini? Ya, kepada saya boleh. Silakan. Kalau kepada Bu Aminah boleh nggak? Ya, bertanya aja dulu, nanti dijawab. Ya, tadi di awal saya masih ingat mengutip Lukas 2 ayat 11 ya. Bisa ditampilkan nggak ayatnya? Lukas berapa, Pak? Linknya penuh. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya rasa terjemahan ini ada yang bermasalah, yaitu di kata Tuhan itu. Ya, karena ini bukan Theos ya, tapi ini Kurios ya. Bisa bacakan dari bahasa Yunaninya ya. Kurios menurut siapa? Nah, ini bentar. Menurut teks Bizantin, oti etexte umin semeron soter os estin Christos Kurios en polei David. Nah, di sini Kurios ya.
Kalau di sini Theos saya setuju kalau itu Tuhan. Karena nanti ada di dalam Kejadian pasal 27 ayat 29 di sini Abraham disebut kurios. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Bahasa Yunaninya gini di dalam Septuaginta. Kai douleu sa tosan soi etne kai proskunesos usin soi arhontes kai ginou kurios. Nah, di sini Abraham juga kurios. Nah, Yesus kurios. Kenapa kok Abraham tidak jadi Tuhan kalau begitu? Ya gini. Ini gimana Bu Deborah? Sama-sama kurios kok, yang satunya gini. Tuhan, yang satunya bukan. Gini Mas Rangga, ya, Anda kan bertanya di sini ya. Iya, saya bertanya. Anda Memang itu kan bertanya, ya, kalimat saya kalimat bertanya itu. Interrogatif ya. Bertanya. Ya oke, saya sudah kasih clue-nya di awal. Ya, ini bukan ruang untuk berdebat, ya. Jadi kalau kita jawab, silakan dijawab. Tidak usah memaksakan pendapat. Ya silakan dijawab karena sama-sama kurios kok, yang satunya. Ya, mau kurios kah, mau kuros kah, mau kures kah, mau kurais kah, bagi kami itu tidak urusan dengan kami. Dan harga mati firman Tuhan itu mengatakan Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi silakan firman dalam terjemahan Indonesia. Ya, dalam terjemahan Indonesia Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya Tuhan itu. Enggak, itu kan menurut Anda saja. Itu menurut Anda saja. Dengan huruf yang sama. Ya, oke. Ini apa? Terputus. Kita ke Tongkonan Borneo. Baik, Pak Yusuf. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Ya, selamat malam Pak di sini. Oh, malam di sana ya Pak ya? Oh. Iya. Saya bertanya ke siapa Pak? Ke Bapak atau ke Ibu Siti ini? Silakan aja Pak, pertanyaannya diajukan aja. Bapak posisi di mana nih? Saya di Amerika ini Pak. Di Amerika. Oh ya, silakan. Ini Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu Pak. Ya. Bisa tolong dibacakan Bu? Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya Pak ya? Ya. Oke. Yang judul apa perikopnya tulah keempat lalat pikat itu ya Pak ya? Bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Benar, salah Pak, salah. Sorry. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke. Oh ini ya. Air bah turut ya Pak ya. Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. Iya, kan perikopnya kan air bah surut iya. Pak. Jadi jangan mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Kan dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat ayatnya ada? Ya, jadi begini Pak Mahadewa, Bapak Kristen apa Islam Pak? Saya Muslim Pak. Oke, jadi itulah ajaibnya Tuhan Yesus, ya. Oh, ajaib. Itulah hebatnya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu berfungsi menjadi tiga fungsi. Ada fungsi Roh Kudus Pak. Roh Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu.
Terus? Gitu Pak. Ya. Tidak ini Pak. Di sini bunyinya jelas Pak, dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan Ya, kita itulah sebagai Roh manusia Kudus. saja Pak, sebagai manusia saja Pak, ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar Pak. Mau setinggi Kan ada apapun musik orang itu. itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup Pak untuk mendengar ketika Tuhan berfirman Ya, itu dalam hati. begini Pak Mahadewa, itu kan kalau menurut logika manusia, menurut akal manusia. Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan itu satu, tapi dia 3 fungsi. Ada fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu. Makanya Lantas yang siapa yang mendengarkan siapa itu? Nabi Musa tidak mendengarkan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu sendiri, dia yang mengerti, dialah yang jelaskan kepada Musa. Di sini tidak ada Itu, penjelasan Roh Kudus Pak, di sini Pak. Jadi Bapak jangan ngarang cerita, di sini nggak usah ngarang cerita Bapak. Di Ya, sini gini, jelas disebutkan, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Sebentar Pak, diam dulu. Bapak jangan memaksakan otak Bapak di sini. Bapak kan bertanya, saya jelaskan, Bapak kalau tidak percaya ya Bapak silakan keluar dari link ini. Bukan Gitu tidak percaya Pak, justru di sinilah. Ya, artinya susah ya dijelaskan sejelas apapun, tetap aja mereka nggak bisa nangkap. Ya, mereka bertanya dijelaskan.